Pak Ibu semuanya, kalau lihat foto di sini kelihatan kita rukun, gandeng-gandengan. Kalau ketemu Asian Way, gandeng-gandengan gini. Tapi sebetulnya mereka itu pesaing-pesaing kita. Dalam hati saya, kompetitor ini kompetitor. Ini kompetitor juga. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, kita akan mereaksi kembali miliknya Indonesia Elite Group ya. Di dunia ini ya guys ya, tidak semua negara itu suka kalau kita, bangsa kita yang sangat kita cintai ini maju semaju-majunya ya. Tidak semua negara suka ya. Mungkin ada yang suka ya. Tapi kalau sebagian besar itu mana ada sih negara yang suka negaranya disaingi. Apalagi sebuah negara yang tadinya sudah maju tiba-tiba tersalip oleh kita. Pastinya mereka itu akan merasa kesal, pasti itu. Jadi jangan anggap mereka itu tersenyum manis di depan kita, padahal hati mereka itu tidak suka. Dan kali ini guys, di Indonesia Elite Group ya, kita akan lihat guys 5 negara yang harus kita waspadai. Namun sebelum kita lanjut guys, jangan lupa ya, nanti kunjungi Indonesia Elite Group. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tonton videonya. Kemajuan yang dialami negara kita mendapatkan tanggapan dari banyak negara. Dari sekian banyak negara tersebut, pasti mereka menyimpan agendanya masing-masing. Ya, betul. Mungkin saja ada yang mendukung, merencanakan program kemitraan, bahkan mencari celah dari belakang. Semakin tinggi pohon menjulang, maka semakin kencang angin menghembus. Ya, betul sekali. Begitu kata pepatah yang sulit untuk dibantah kebenarannya. Betul. Untuk itu, sekali. Indonesia perlu waspada terhadap negara yang akan kita bahas dalam sesi kali ini. Yang pertama adalah Australia. Dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi, Australia melakukan pendekatan yang sangat Australia ini harus mesti diwaspadai juga. Pemimpin saling mengunjungi seperti layaknya saudara jauh. Selain itu, kedua negara tampak melakukan kerjasama yang semakin intensif di banyak bidang, terutama peningkatan sumber daya manusia. Namun berdasarkan latar sejarah, Australia bukan negara yang bisa kita anggap tulus pada Indonesia. Ya, betul. Australia kerap membingungkan Indonesia. Contohnya saja dalam kasus Timor Leste. Awalnya Australia adalah negara yang mendukung program integrasi daerah Timor Timur ke Indonesia, namun, pada akhirnya Australia jugalah yang mendukung Timor Leste merdeka. Begitu juga dengan kasus penyadapan telekomunikasi pada era kepemimpinan Pak Bambang. Betul. Australia dengan sengaja membuat petinggi negeri gundah dengan membajak data-data penting. Oh iya, satu lagi, Australia adalah negara yang sangat memberi perhatian pada program-program rahasia. Ya. Maka jangan heran negara kita bisa dengan mudah kecolongan kalau tidak berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan negaranya kanguru ini. Yang kedua adalah Singapura. Dengan berhasilnya Indonesia menggapai taraf kemajuan, negara tetangga yang satu ini mengalami banyak kerugian. Ya, betul. Yang pasti sekarang Singapura merasa Indonesia mulai memperjelas hak-haknya. Seperti program tax amnesty dengan Singapura sebagai tujuan utama, pengambilan kembali ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna yang selama ini dikuasai Singapura, hingga pemberlakuan perjanjian ekstradisi. Khusus untuk tax amnesty dan perjanjian ekstradisi, ini jelas sangat tidak menguntungkan Singapura. Karena Singapura adalah negara yang bergerak di bidang jasa keuangan, dan sudah terbiasa menjadi tempat untuk pelarian para koruptor ulung dari Indonesia. Dengan kemajuan dan pembenahan tata kelola negara Indonesia, pastinya akan membuat tingkat superior negara Singapura semakin mengecil dan berangsur akan menjadi negara yang biasa saja. Betul. Apalagi jika para investor Indonesia yang menanamkan modalnya di sana sudah beramai-ramai memindahkan dananya ke negeri sendiri, ekonomi Singapura akan sangat mungkin bisa runtuh. Untuk itu jangan heran bila Singapura terlihat dekat dan nurut dengan Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa Singapura sambil mengamati sepak terjang Indonesia. Ya, betul. Mesti hati-hati, kita mesti waspada.
Data lembaga keuangan Merrill Lynch menyatakan dari sekitar 55.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia dengan nilai aset mencapai 87 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.100 triliun rupiah. Jumlah yang setara dengan 50% APBN Indonesia. Sementara menurut data Dirjen Pajak per September ini, kekayaan warga negara Indonesia yang ada di Singapura mencapai 400 triliun rupiah atau setara dengan 30 miliar dolar. Jadi tidak perlu heran jika ada kabar Singapura kini kelabakan dengan program Tax Amnesty atau pengampunan pajak dari pemerintah Indonesia. Pemerintah negeri Singa tentu tak ingin uang triliunan rupiah yang ada di Singapura pulang kembali ke Indonesia. Yang ketiga adalah Vietnam. Vietnam. Tempatnya koloni klan Paramuyan ini bisa dibilang berwajah dua. Betul. Di satu sisi mendukung Indonesia, tapi di sisi lainnya berusaha keras menandingi Indonesia. Maklum, walaupun kelihatannya ekonomi Vietnam besar, namun faktanya ekonomi di negara tersebut tidaklah lebih besar dari negara kita. Vietnam juga dikenal sebagai negara yang paling ambisius dan tidak ingin kalah dari negara manapun. Untuk itu, Indonesia perlu waspada dengan negara satu ini. Ya, betul. Terutama di bidang investasi. Vietnam adalah negara yang gencar merayu para investor untuk singgah ke negaranya, sehingga jangan heran apabila beberapa investasi yang diharapkan Indonesia justru tersangkut di Vietnam. Oke, kalau kamu lihat kalian dapat fasilitas insentif seperti di India, di Thailand, ya kita juga bisa memberikan hal yang sama. Terus malah Presiden perintahkan saya untuk follow up ini semua, mengatakan Pak Luhut, ini masa kompetisi. Jadi kalau di Thailand atau di India dia dapat 2 gitu ya, kalau kita bisa kasih lebih 2, berapa harus bisa. Yang keempat adalah Timor Leste. Negara mantan tersebut bukanlah negara yang tulus melihat kemajuan Indonesia. Ya, betul itu. Karena dengan Harus semakin hati-hati majunya dengan Indonesia, satu ini, akan dengan membuat negara Timor satu Leste ini. semakin gundah gulana. Disebabkan ia sendirilah yang meminta lepas dari Indonesia lewat PBB. Sementara Indonesia mengalami kemajuan, Timor Leste justru mengalami stagnan bahkan kemunduran. Dapat dimaklumi karena negara tersebut memiliki letak geografis yang memprihatinkan, diapit dua negara besar di kawasan yang produktif. Ya. Tidak memiliki sesuatu yang menarik bagi investasi, juga memiliki letak yang terpencil dari banyak negara mitra dagang dunia. Namun ada yang perlu Indonesia waspadai dari negara yang satu ini. Menurut prediksi, walaupun sulit dipercaya Timor Leste mungkin saja akan menjadi negara maju suatu saat dan membuat Indonesia akan serba salah. Sesuatu itu akan terjadi apabila penduduk pribuminya sudah tergusur atau tergantikan oleh para pendatang. Contoh gambarannya bisa kita lihat seperti Singapura dan Australia. Ya. Apabila Timor Leste sudah diambil alih oleh bangsa China atau Eropa, tidak menutup kemungkinan Timor Leste bisa maju dan menimbulkan resiko bagi negara kita. Mengingat Timor Leste bisa saja menjadi pintu masuk dalam menekan Indonesia. Untuk itu, Indonesia wajib memaksimalkan intervensi kepada Timor Leste sepanjang masa. Yang kelima adalah Malaysia. Malaysia bukanlah negara yang asing di telinga kita, bahkan dalam hubungan ekonomi perdagangan, negara tersebut bisa dibilang cukup baik. Namun dengan negara tetangga yang satu ini bukan hanya masalah ekonomi saja yang menjadi persoalan. Akan tetapi juga masalah gengsi dan harga diri bangsa. Walaupun masalah ini kian mereda seiring kemajuan yang Indonesia torehkan, tapi kita juga harus tetap waspada, karena Malaysia pernah menikmati rasa jumawa pada Indonesia, di saat-saat di mana Indonesia mengalami masa keterpurukan. Kita pun semua jelas tidak ingin kejadian-kejadian seperti dulu terulang kembali. Karena kebiasaan juga dapat membentuk sifat karakter suatu bangsa. Iya, nggak bisa berubah. Oleh karena itu Indonesia Malaysia harus terus berusaha untuk lebih maju daripada Malaysia. Paling hebat. Sebab jika negara kita kembali mengalami kemunduran, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan kembali menjadi bahan oleh Malaysia. Walaupun faktanya sekarang Malaysia lebih sulit melakukannya dikarenakan pergeseran demografi bangsa pendatang di negara tersebut, yang membuat kejumawaan semakin kehilangan marwahnya. Namun tetap saja negara jiran satu ini harus kita tangani secara khusus, karena memiliki kedekatan emosional yang cukup kental dengan Indonesia.
Sebenarnya banyak negara yang perlu kita waspada, seperti negara-negara adikuasa dan negara-negara maju. Tapi mereka semua sudah lumrah kita kenali sepak terjangnya, dan kita juga selalu menyiapkan antisipasi untuk menepis segala usaha dari mereka. Betul. Beda halnya dengan negara-negara yang tidak terduga sebelumnya, yang tersenyum manis di hadapan namun memiliki potensi karakter menggunting dalam lipatan. Semoga kemajuan Indonesia selalu mendapatkan perlindungan, dan dijauhkan dari persekongkolan yang hendak menjatuhkannya. Amin, amin, amin. Kita harus waspada, benar-benar waspada dengan negara-negara ini. Harus. Karena kalau kita lihat ya kan, sosok baik, senyum ya kan, kalau hatinya itu nggak seperti senyumannya itu guys. Ibarat kata kalau kita bilang lagi musang berbulu domba, ya itu. Jadi sekali lagi kita harus mesti waspada terhadap negara-negara yang barusan disebut ini. Kita harus waspada guys, harus waspada. Apalagi kalau Malaysia, teman-teman tahu sendiri, tukang klaim, apa-apa diklaim, semua yang ada di Indonesia ini diklaim, kan repot. Jadi kalau ada orang Indonesia yang masih memuja-muja Malaysia, nggak tahu lagi saya mau ngomong apa. Jadi seperti itu ya guys ya, videonya kalau menurut teman-teman seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih guys ya sudah menonton, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.